Polisi menahan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, karena dugaan pemalsuan surat jalan dan membantu tahanan kabur. Penahanan Anita menambah daftar pengacara tersandung hukum karena kasus korupsi kliennya. Kuasa hukum Anita Kolopaking menyusul kliennya Joko Chandra ke sel Mabes Polri. Usai menjalani pemeriksaan, udara dini hari Jakarta mengiringinya ke sel tahanan. Polisi mengaku harus menahan Anita agar ia tak kabur dan tidak menghilangkan barang bukti. Yang seperti kemarin kami sampaikan, yang bersangkutan selama ini menjembatani hubungan antara kepentingannya Joko Chandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh BJPPU. Kemudian yang kedua tentunya ini menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Dan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP, jadi syarat subjektif penyidik melakukan penahanan ini antara lain yang pertama agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidananya, kemudian yang ketiga tentunya agar jangan sampai menghilangkan barang bukti. Sebelum ditahan, Anita sempat mangkir pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Ia dituduh terlibat pemalsuan surat palsu dan dianggap membantu tahanan kabur. Penetapan tersangka Anita tepat di hari polisi menangkap Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat heboh Joko Chandra bebas keluar masuk Indonesia, iNews sempat mewawancarai Anita. Saat itu, Anita sempat menampik tuduhan terlibat pelarian Joko Chandra. Kata dia, ada pihak sengaja menyudutkannya. Ya, banyak orang memberikan cerita ini dibikin dan digoreng supaya orang menjadi lesat ini makanannya. Jangan begitulah. Sekarang saya balikin aja lah bagi orang yang memojokkan saya cuma balikin deh mas. Tanggal 8, tanggal 11 ya. Jelas ada panggilan resmi dari pengadilan. Artinya kalau mau ada penangkapan dia buron, kenapa nggak dilakukan saat itu? Jangan masyarakat dibodoh-bodohin tuh, lawyernya sembunyiin tuh, terpidana dan seterusnya. Kalau soal menyembunyikan sudah jelas ya. Lalu kemudian dia DPO tuh sudah dijawab kok oleh Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, baik Dirjen Imigrasi maupun Dirjen Dukcapil. Ditahannya Anita Kolopaking menambah daftar kuasa hukum masuk penjara karena jerat kasus kliennya. Di tahun 2018, Fredrik Yunardi terpaksa menghuni sel KPK karena dianggap menghalangi penyidikan lembaga anti rasuah terhadap kliennya tersangka kasus KTP elektronik Setia Novanto. Kasus terjadi pada akhir 2017 saat KPK sedang mencari Setnov untuk pemeriksaan. Setnov mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi menabrak tiang listrik di bilangan Permata Hijau. Kala itu, Fredrik menghubungi sebuah rumah sakit di Jakarta dan meminta bisa merawat Setnov dengan diagnosa beberapa penyakit, salah satunya hipertensi. Saat Setnov dirawat, Fredrik memberikan keterangan ke media kliennya luka parah di kepala. Padahal, dari hasil pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia di RSCM, Setnov dianggap mampu jalani pemeriksaan KPK. Fredrik pun diadili dan mendapatkan ganjaran hukuman tingkat Mahkamah Agung 7,5 tahun penjara. Keputusan MA lebih rendah tuntutan jaksa 12 tahun. Beberapa tahun sebelum kasus Fredrik, pengacara kondang O.C. Kaligis juga tersandung masalah hukum kliennya. Tahun 2015, ia ditangkap KPK karena kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang menangani perkara antara kejaksaan dengan Gubernur Sumatera Utara kala itu, Gatot Pujo Nugroho, di kasus dana bansos. Saya dipanggil sebagai tersangka. Tahun 2017, OC divonis penjara tingkat Mahkamah Agung 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang dari istri Gatot untuk menyuap hakim dan panitera PT UN Medan. 2 tahun berselang, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali kasusnya dan mengurangi vonis OC Kaligis menjadi 7 tahun.